Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112, Mazmur 23, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 10 ayat 28, yang kesemuanya memberitahu kepada kita bahwa Allah pasti memberkati umatnya yang takut akan Dia, dan Ia memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dan ketika kita terus belajar ingin mengenal Allah, Allah menyatakan kepada orang yang mau mengasihi Dia dan melakukan perintah-perintahnya, maka Ia akan menyatakan diri. Dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Dan Allah tinggal bersama-sama dengan orang ini. Itulah kita umatnya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran yang terakhir dari doktrin tentang Allah atau teologi proper bagian yang keempat. Tuhan, terangi mata hati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu, dan kami mau menyembah dan mengagungkan Engkau serta memberitakan nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, tema kita ini bagian yang terakhir adalah karya-karya Allah. Apa saja karya-karya Allah? Bagian A, Ia memilih atau disebut dengan predestinasi. Jadi Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 11, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Roma 8 ayat 29, semua orang yang dipilihnya, ditentukannya, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Dikatakan dalam 1 Korintus 2:17, sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita, memanggil kita berdasarkan maksud dan kasih-Nya sendiri sebelum permulaan zaman. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Nah, perikop-perikop tersebut atau ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah memanggil dan memilih manusia tanpa memperhitungkan jasa-jasa dan kebaikan mereka untuk menerima keselamatan kekal. Luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya mendapati diri ada di dalam Kristus pada saat ini, itu adalah pilihannya sebelum dunia dijadikan. Bagian B, dari karyanya, Ia memelihara dan melindungi. Selain Ia telah menetapkan sebelum dunia dijadikan, Ia memelihara dan melindungi. Apa yang dipelihara dan dilindungi? Seluruh alam yang Ia ciptakan. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi dipelihara dan dilindungi. Dunia binatang, Ialah yang menyediakan makanan. Orang-orang benar. Dan kebutuhan-kebutuhan umatnya. Tertulis lengkap di dalam Alkitab. Jadi jangan khawatir. Allah bekerja. Bagian C. Apa saja karyanya? Ia menyertai. Janji Allah menyertai umatnya sampai kesudahan alam telah terbukti. Dia menyertai Abraham. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ungkapan akulah perisaimu dapat diterjemahkan akulah yang menyertai kamu. Dia juga menyertai Ishak dan Yakub dalam perjalanan imannya. Aku menyertai dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dia juga menyertai umat Israel dalam bentuk tiang api, tiang awan ketika mereka keluar dari Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan di siang dan di malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Allah juga menyertai gerejanya dan para pemberita Injil pada masa kini.
Kisah 18 ayat 9 dan 10. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Bagian D. Apa saja karyanya? Ia menyelamatkan. Penyelamatan adalah misi Allah yang utama. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, agar semua orang berbalik dan bertobat. Allah memberitakan kepada manusia bahwa mereka semua dimanapun berada harus bertobat. Kisah 17 ayat 30. Di mana saja pengajaran ini didengar, berita untuk bertobat juga disampaikan Allah. Anak manusia, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dan dia sudah datang untuk menyelamatkan yang hilang atau yang berdosa. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Penyelamatan akan terlaksana jika orang berdosa itu percaya dan bertobat. Dikatakan dalam Kisah 10 ayat 43, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Intinya, penyelamatan akan terlaksana jika orang berdosa itu percaya dan bertobat. Jadi kalau ada orang yang percaya dan tidak bertobat, itu bukan percaya yang benar. Penyelamatan itu adalah penyelamatan dari kematian yang sangat mengerikan. Allah telah dan akan menyelamatkan kita. 2 Korintus 1 ayat 10. Puji Tuhan. Karyanya yang kelima ialah mencipta. Penciptaan pertama, alam semesta ini. Penciptaan kedua, alam rohani, Wahyu 22 ayat yang kelima. Dan penciptaan spiritual yang terus berlangsung, 2 Korintus 5 ayat 17, bagi setiap manusia yang ada di dalam Kristus. Di dalam Adam yang pertama, kita binasa. Tapi di dalam Yesus sebagai Adam yang terakhir, kita diciptakan baru secara rohani. Nah, rangkuman dari semua yang kita belajar, dari bagian pertama sampai yang keempat ini, dituliskan dalam bentuk bagan seperti ini. Saya buat seperti ini supaya ada warnanya. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, itu semua ada ayat-ayatnya. Dia menyatakan diri dalam wahyu umum, dalam wahyu khusus, dan dia punya nama-nama yang spesial, serta sifat-sifatnya, serta karya-karyanya yang begitu nyata. Allah ini adalah Allah satu hakikat, tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadinya. Hakikatnya satu, yaitu Allah. Dialah Allah segala suku bangsa. Ya, Allah segala suku bangsa. Dan ia menetapkan sistem pemujaan terhadap dirinya. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hanya orang yang sudah di dalam Kristus, yang sudah dijadikan ciptaan baru, mampu memberikan penyembahan kepada Allah dengan benar. Dan sistem hidup ditetapkan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, atau kelahiran baru, kelahiran iman dan baptisan. Yohanes pasal 33 dan 5. Saudara, ini pintu masuk untuk dapat menyembah Dia, pintu masuk untuk dapat mengalami hidup baru di dalam Dia dan menjadi pemberitanya. Inilah yang kita sudah pelajari. Kiranya sesuai dengan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 21 dan 23, mari kita menjadi pribadi yang mengasihi Dia, sehingga Dia akan terus menyatakan diri. Dia akan menyatakan kemuliaan di dalam kita. Dan dikatakan, jika seorang mengasihi aku, maka ia akan menuruti perintahku. Ia pun akan dikasihi oleh Bapa, dan kami akan datang
dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kami akan menyatakan diri. Allah, Yesus menyebutkan diri dengan kata kami lebih dari satu pribadi. Benar saja bahwa Roh Kudus ketika kita percaya sudah tinggal di hati kita, memeteraikan hubungan kita dengan Allah. Dan Roh itu bersaksi bersama roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat yang ke-16. Berdasarkan itulah kita dapat menyembah Dia. Berdasarkan itulah kita dapat mengasihi Dia. Mari menjadi pribadi yang lembut, yang mendengar suara Tuhan, yang ikuti aturannya, sehingga kita tidak akan binasa. Karena pada akhir zaman, Tuhan katakan banyak yang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Yang dikenal oleh Yesus adalah yang mengikuti perintah-perintahnya. Dan kita sudah belajar itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami. Buatlah kebenaranmu terus bersinar. Dan kami siap menjadi pemberita-pemberitamu. Sehingga lebih banyak lagi pilihanmu akan tampil dan menyatakan diri. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.